Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang prima bagi kita semua. Pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat, mari kita renungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita dapat memahami isi firman Tuhan tersebut. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami semua ya Tuhan, dari pagi hari hingga malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian dari isi firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kami sehingga kami dapat memahami isi firman yang akan kami renungkan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucapkan syukur dan berdoa Tuhan. Amin. Pada hari ini 13 September 2022, nats yang akan kita renungkan terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 14. Dan judul yang saya berikan adalah Suksesi yang Berhasil. Namun izinkan saya untuk membaca hanya sebagian saja dari isi firman Tuhan tersebut supaya tidak kepanjangan. Saya akan bacakan Bapak Ibu semua. Tibalah waktunya Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dengan perantaraan angin puyuh. Ketika itu Elia dan Elisa telah berangkat dari Gilgal. Dan di tengah jalan Elia berkata kepada Elisa, "Tinggallah di sini. Saya disuruh Tuhan pergi ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa Bapak, saya tidak akan meninggalkan Bapak." Jadi mereka bersama-sama meneruskan perjalanannya sampai ke Betel. Sekelompok nabi yang tinggal di situ pergi menemui Elisa dan bertanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan meninggalkan engkau karena diangkat oleh Tuhan?" "Ya, saya tahu," jawab Elisa. "Tapi sudahlah, tak usah kita membicarakan hal itu." Kemudian berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, saya disuruh Tuhan pergi ke Yeriko." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa Bapak, saya tak akan meninggalkan Bapak." Jadi mereka berdua meneruskan perjalanan sampai ke Yeriko. Kemudian berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, saya disuruh Tuhan pergi ke sungai Yordan." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa Bapak, saya tak akan meninggalkan Bapak." Maka mereka meneruskan perjalanan sampai ke sungai Yordan. Dan 50 orang nabi mengikuti mereka. Lalu Elia dan Elisa berhenti di tepi sungai, dan ke-50 nabi itu berdiri tidak seberapa jauh dari situ. Elia melepaskan jubahnya, lalu menggulung dan memukulkannya ke atas air sungai itu. Maka air sungai itu terbagi dua, sehingga ia dan Elisa dapat berjalan di dasar yang kering. Setelah sampai di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang kau inginkan dari saya sebelum saya diangkat Tuhan dan meninggalkan engkau." Elisa menjawab, "Wariskanlah kuasa Bapak kepada saya, supaya saya dapat menjadi pengganti Bapak." "Wah, itu sukar sekali," sahut Elia. "Tetapi kalau engkau melihat saya pada waktu saya diangkat Tuhan, permintaanmu akan dikabulkan. Kalau kau tidak melihat, permintaanmu akan ditolak." Sambil berjalan, mereka berdua terus bercakap-cakap. Tiba-tiba sebuah kereta berapi yang ditarik oleh kuda berapi datang memisahkan mereka berdua. Lalu Elia diangkat ke surga oleh angin puyuh. Elisa melihatnya, lalu berseru, "Elia, Bapakku, Bapakku, pelindung Israel yang perkasa, Bapa sudah tiada." Maka hilanglah Elia dari pemandangan Elisa. Dengan sedih Elisa menyobek jubahnya menjadi dua, lalu memungut jubah Elia yang terjatuh. Setelah itu ia kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan, lalu memukulkan jubah Elia itu ke atas air serta berkata, "Di manakah Tuhan Allah Elia itu?" Setelah ia memukulkan jubah itu ke air sungai itu,
air itu terbagi dua dan ia berjalan ke seberang. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, masalah suksesi atau pengkaderan kepemimpinan baik itu di dalam institusi sekuler maupun gerejawi merupakan peristiwa yang sangat penting, karena kelanjutan hidup dan visi misi institusi itu bergantung pada tangan pemimpin yang menggantikan. Peran seorang pemimpin sangatlah penting. Bagaimana gereja melakukan regenerasi agar kelangsungan misi dan visi gereja tetap terjamin? Suksesi dari Elia dan Elisa bisa memberikan contoh atau model yang baik bagi gereja. Pembangunan iman bangsa Israel pada masa itu harus terus berlanjut. Konflik yang terjadi antara Allah yang diwakili oleh Elia dan kuasa iblis yang diwakili oleh raja-raja Israel pada masa itu terus berlanjut. Karena itu, diperlukan seorang nabi pengganti Elia yang mempunyai kualifikasi yang baik dalam melaksanakan tugas Allah dalam misi pembangunan bangsa Israel ini. Nah, Elisa merupakan figur yang tepat sebagai pengganti Elia karena ia mempunyai kualifikasi tersebut. Apakah kualifikasi itu? Yang pertama, ia adalah seorang yang setia dan gigih berjuang. Hal ini terlihat dari keinginannya untuk tetap mengikuti Elia kemanapun Elia disuruh pergi oleh Tuhan. Walaupun Elia telah berulang kali menyuruhnya pergi, tertulis di ayat 2, 4, dan 6. Kesetiaan kepada Tuhan dan kegigihan untuk berjuang diperlukan karena Elisa akan menghadapi berbagai godaan dan ancaman. Tanpa karakter ini, sulit bagi Elisa untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, Elisa sudah dilegitimasi Allah sebagai pengganti Elia. Elisa adalah saksi mata ketika Elia terangkat ke sorga. Peristiwa ini merupakan pernyataan Allah yang luar biasa yang meneguhkan Elisa bahwa Allah lah yang mengutusnya untuk menggantikan Elia. Tertulis di ayat 12. Di samping itu, Elisa pun terbukti mempunyai kompetensi seperti Elia saat ia membuat mukjizat seperti yang Elia lakukan, yaitu yang tertulis di ayat 14. Semua ini karena roh Allah ada padanya. Kemudian yang ketiga, Elisa juga diakui atau dilegitimasi oleh rekan-rekan nabi lainnya. Hal ini juga bisa kita lihat tertulis di ayat 3, 5, dan 7. Dari perikop kita pada malam ini, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya menarik kesimpulan bahwa ternyata ada 4 kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, karakter, yang kedua, legitimasi dari Allah, yang ketiga, kompetensi, dan yang keempat adalah legitimasi dari rekan-rekan sekerjanya. Nah, keempat kualifikasi tersebut juga tidak boleh dibolak-balik urutannya, mesti searah. Dua hal pertama yaitu karakter dan legitimasi dari Allah menekankan siapa calon pemimpin itu di hadapan Allah. Kualifikasi yang ketiga atau kompetensi menekankan apa yang ia punyai untuk melakukan tugasnya. Kompetensi yang keempat yaitu legitimasi dari rekan sekerjanya menekankan tentang siapa dia di antara rekan-rekan sekerjanya atau di lingkungannya. Selanjutnya, mari kita tarik lagi ke dalam ruang lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Bagi para orang tua, sudahkah kita mempersiapkan anak-anak kita sebagai penerus masa depan keluarga kita? Mari kita menjadi Elia bagi anak-anak kita dengan memberikan teladan yang baik. Sebab anak tentunya akan melihat secara langsung ajaran dari orang tuanya, dan itu yang akan jadikan teladan baginya untuk masa depannya. Sementara bagi para kaum muda, mari kita tilik diri kita. Apakah kita sudah mempunyai 4 kualifikasi di atas sehingga kita kelak boleh dipantaskan oleh Tuhan Allah menjadi pemimpin yang baik?
Kiranya kita semua berkenan di hadapan Tuhan Yesus dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Mari kita minta jamaah Roh Kudus untuk melengkapi pengertian kita akan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami baca dan renungkan ya Tuhan. Kiranya kami semua mempunyai karakter-karakter dan kualifikasi yang sesuai ya Tuhan. Tuhan menjamah kami sehingga kami dapat menjadi pemimpin-pemimpin, baik itu dalam keluarga kami sendiri maupun di lingkungan kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.